Okay, it's recording now and saya share screen untuk there you go. Sebentar ya. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya apa namanya share screen-nya ya untuk pertemuan pertama manajemen strategik. Oh ya, sebelum saya jangan lupa teman-teman absen ya sembari mendengarkan saya apa itu juga kalian bisa sembari absen. Oke, ini kalian ini kan semester 5 ya. Semester 5 untuk jurusannya jurusan S1 manajemen ya. Sudah belajar ini mungkin ya belajar dasar bisnis manajemen, kemudian juga manajemen pemasaran. Oke, ini ada beberapa jadi ada beberapa yang terkait gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk definisi atau pengertian dari strategic management. Apa sih itu strategic management? Jadi strategic management itu merupakan serangkaian keputusan dan juga actions atau tindakan dari pihak manajemen yang menentukan kinerja atau performance perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi semua decision-nya, semua decision dan juga actions yang dilakukan oleh manajemen itu ya tujuannya adalah untuk jangka panjang perusahaan gitu kan ya. Nah, kita lihat juga di sini bahwa strategic management itu meliputi beberapa unsur ya. Jadi mulai dari pengamatan lingkungan, jadi environmental scanning kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian juga strategic perencanaan strategik atau strategic planning atau perencanaan jangka panjang. Kemudian juga implementasi dari strateginya itu, kemudian juga evaluasi beserta pengendaliannya gitu karena jadi kita mulai dari environmental scanning, nanti kita akan lihat unsur-unsur apa-apa saja untuk environmental scanning, kemudian juga perumusan strateginya, itu jadi baik untuk strategic planning-nya ataupun long term planning-nya seperti apa, dan juga implementasi dari strateginya itu sendiri, dan juga pasti setelah kita buat planning-nya, kita implementasi strateginya pasti harus diikuti dengan evaluasi dan juga kegiatan controlling gitu kan. Kita harus review bagaimana dengan implementasi strateginya, kira-kira ada masalahnya seperti apa, kemudian juga apakah terjadi kendala di lapangan, nah, seperti itu gitu ya. Oke, kira-kira dari situ ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, kita lihat di sini ruang lingkup strategik ya. Ruang lingkup strategik itu di sini ada beberapa variabel-variabel lingkungannya itu dimulai dari kekuatan ekonomi, gitu kan ya. Kemudian juga kekuatan socio-cultural, gitu kan ya. Kemudian juga, jadi variabel jadi segini. Variabel lingkungan itu terdiri dari tiga unsur ya. Ada lapisan yang paling luar adalah lingkungan sosial gitu ya. Kemudian lapisan yang lebih dalam lagi itu ada lingkungan kerja atau industri. Kemudian yang lapisan yang paling dalam adalah lingkungan internal. Kelihatan nggak teman-teman ini gambar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke ya. Nah, soalnya yang paling dalam ini nih tulisannya. Dalam, Pak. Oke, ini kelihatan ya. Jadi kalau di lingkungan luar ini, yang paling luar ini lingkungan sosial tuh ada kekuatan ekonomi ya. Kemudian juga ada kekuatan socio-cultural. Kemudian juga apa itu kekuatan ekonomi? Jadi misalnya di sini ya dilihat dari ekonomi makro, ekonomi mikro gitu kan ya. Kemudian juga yang paling gampang itu misalnya daya beli masyarakat tuh seperti apa saat ini gitu kan? Apakah ada pengaruhnya dengan dari kenaikan BBM, apalagi misalnya kita belum 100% recovery dari pandemi kemarin ya selama 2 tahun, dan sebenarnya kita masih pandemi kan ya. Nah seperti itu kan. Nah ini kira-kira bagaimana nih setelah dengan adanya kenaikan harga minyak, harga BBM ini, apakah mempengaruhi daya beli masyarakat? Yang pasti pengaruh kan, cuma kita perlu lihat nih seberapa besar pengaruhnya kan gitu. Kemudian juga kekuatan socio-cultural. Jadi ini dari sisi sosial masyarakat itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga ada kekuatan politik dan hukum. Jadi itu kita lihat di sini misalnya ya misalnya seperti kayak kasusnya kasus yang sekarang ini yang lagi berlangsung, misalnya yang kasusnya FS itu apakah ada pengaruhnya terhadap
terhadap hukum kita, kemudian juga misalnya dari peraturan-peraturan gitu kan, misalnya omnibus law, kemudian juga dari sisi politik, apalagi misalnya menjelang tahun 2024, tahun politik itu ya, menjelang pilkada dan pilpres gitu kan ya, pemilihan anggota dewan legislatif ya, baik dari tingkat pusat, daerah gitu kan ya, dan juga anggota DPD, kemudian juga dari pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat wali kota ya kan, bupati sampai kepada gubernur, dan juga pilpres gitu kan, pemilihan presiden dan wakilnya gitu. Nah, kemudian juga ada kekuatan teknologi ini, kira-kira seberapa besar sih pengaruh teknologi itu terhadap kehidupan masyarakat gitu. Apalagi sekarang misalkan kita dengar nih ada seorang hacker yang bisa menjebol dan bahkan bisa merilis data-data dari beberapa pejabat-pejabat gitu kan ya. Dan ini kita perlunya itu bagaimana gitu loh. Itu di lingkungan luarnya ya, lingkungan sosial. Kemudian lingkungan kerja atau lingkungan industri, ada yang mulai dari pemegang saham gitu kan, yang mereka sebagai pemilik bagian dari perusahaan, dan mereka juga memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan gitu kan. Apalagi misalkan kalau pemilik saham itu masih beberapa orang saja, dan belum sifatnya perusahaan terbuka gitu kan ya. Dan kemudian juga pemerintah gitu kan, apalagi misalnya dengan adanya aturan-aturan, misalnya kalau kita ada di lingkungan industri kuliner gitu kan ya pastinya produk kita ya harus terdaftar gitu kan ya, terdaftar, dan juga ya harus ada ada keterangan apakah produk kita ini halal atau tidak kan gitu ya. Kemudian juga ya ada pelanggan ya pasti ya merupakan bagian dari lingkungan industri kita kan ya. Kemudian juga kreditur, apa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang memberikan permodalan gitu kan, permodalan kepada perusahaan kan. Jadi katakan misalnya dari beberapa pemegang saham, dan mereka berkumpul, dan ternyata misalnya mereka membutuhkan modal kerja yang lebih banyak, dan ternyata membutuhkan bantuan dari pihak luar ya, misalnya baik itu dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya kan gitu ya. Kemudian juga komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas ya berarti misalnya komunitas di lingkungan sekitar perusahaan ya gitu ya. Itu kan misalnya ya kalau kalian perusahaan misalnya ada di misalnya kayak pabrik gitu ya, mungkin pabrik ini ya membina misalnya membina UMKM yang ada di sekitar perusahaan, yang di sekitar factory itu gitu kan, ya misalnya melakukan pendampingan ya kan, melakukan pendampingan, mungkin memberikan modal kecil-kecilan sampai ya mereka bisa mandiri. Nah, itu kan. Kemudian juga ada asosiasi perdagangan. Asosiasi perdagangan itu ya berarti kayak misalkan ya asosiasi lah, tidak harus perdagangan, jadi asosiasi misalkan kalau perusahaan kita itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner atau makanan, pasti ada asosiasinya kan gitu ya. Dan juga jangan lupa pesaing, ada kompetitor gitu kan ya. Justru ya memang kita ya bisa dibilang ya kita membutuhkan kompetitor supaya ya pasar kita juga tuh kue yang kita miliki bersama-sama, maksudnya bersama-sama dengan kompetitor ya bisa semakin besar kan gitu ya. Dan juga sini ada pekerja atau serikat buruh ya, yang pastinya memang bagian dari lingkungan kerja, bagian dari lingkungan industri gitu kan ya, suka atau nggak suka tuh mereka ya, serikat pekerja atau serikat buruh ini merupakan bagian dari lingkungan kerja, lingkungan industri. Dan pasti juga jangan lupa adanya pemasok. Pemasok itu jadi pihak ketiga yang memasok atau yang mensuplai barang-barang yang bahan-bahan mentah atau raw materials gitu kan ya. Misalkan kalau perusahaan kita misalnya kayak kedai kopi, itu kan ya kita masih butuh pihak ketiga, misalnya petani sebagai pemasok dari biji kopinya gitu kan ya. Baik itu misalnya robusta, arabica, atau mungkin juga misalnya kopi luwak kan, itu ya kan kita kalaupun misalkan ya kita kan pasti butuh pihak ketiga kan, yaitu misalnya pemasok atau supplier ya, mereka yang mensuplai biji kopinya ke kedai kopi kita, atau mungkin juga mereka yang memasok mesin kopi kan gitu ya. Ya pastinya tetap kan kita masih perlu ya mungkin perlu maintenance untuk mesinnya, atau mungkin juga kita perlu spare part-nya kan, seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan, santai aja. Dari penjelasan saya mengenai definisi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, ada yang mau masuk ya? Sebentar. Just a moment. Saya admit dulu ya.
Oke, sudah masuk. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting kita. Ini kita sedang membahas untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama dari mata kuliah Strategic Marketing atau Manajemen Strategis gitu ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan mungkin dari teman-teman yang lain. Saya coba sebentar. Jadi kita ada di sini ya. Sorry. Oke, ini tadi ya kita lagi ngebahas ini variabel lingkungan gitu kan ya. Oke, variabel lingkungan. Oke, dari sini ada yang menanyakan mungkin saya coba kasih beberapa tambahan, ada additional bahan-bahan additional dari saya. Oke, terlihat dari teman-teman semua mungkin ini ya di layar teman-teman ya. Oke, just a moment. Oke, ini tambahan saja nih untuk apa namanya definisi dari strategic management. Jadi strategic management itu merupakan is that a set of managerial decisions and actions. Jadi sekumpulan dari keputusan dan actions yang atau tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menentukan that determines the long run performance of a corporation, yang menentukan performance atau apa kinerja dari perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, di sini strategic management itu includes environmental scanning. Jadi tadi environmental scanning baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Kemudian juga strategi formulation, kemudian juga strategi implementation dan juga evaluation and control gitu ya. Jadi the study of strategic management emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities and threats in light of a corporation's strengths and weaknesses. Jadi studi mengenai studi dari strategic management ini itu menekankan pada kita melakukan monitoring dan evaluasi dari kesempatan yang ada di luar sana, di luar dari perusahaan itu baik kesempatan maupun juga ancaman yang ada di luar sana yang sifatnya itu ya itu inline. Jadi inline dengan strength-nya perusahaan, kekuatan dan juga kelemahan dari perusahaan gitu loh. Jadi perusahaan itu kan selain dari memiliki kekuatan dan juga pasti mereka mempunyai kelemahan gitu. Apa sih strength dari perusahaan kita? Apa sih yang menjadi weakness dari perusahaan kita? Dan ini yang mesti kita coba lihat, yang kita sikapi di luar untuk opportunities yang di luar sana gitu loh. Nah, kalau misalnya dengan adanya strength, kemudian opportunities, apa tindakan kita, apa tindakan perusahaan, dan dengan adanya strength dan threats, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Demikian juga dengan kita punya weaknesses, kalau kita hadapkan dengan opportunities, apa yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan threats gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan SWOT analysis. Tahu kan SWOT analysis? Jadi analisa strength, weaknesses, opportunities, and threats gitu loh. Jadi opportunities and threats itu sifatnya ada di luar perusahaan atau eksternal gitu kan, yang sifatnya di luar kontrol dari perusahaan. Misalnya threats itu misalnya apa ya, dari BBM yang naik gitu kan ya, pasti akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Kemudian juga misalnya apa lagi, peraturan pemerintah misalnya mengenai subsidi listrik yang dicabut, kira-kira ada pengaruhnya nggak terhadap daya beli masyarakat. Apalagi misalnya dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pajak gitu ya, kira-kira apa pengaruhnya terhadap perusahaan dan juga kepada masyarakat, yang which is mereka juga adalah bagian dari konsumen kita gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Anyone? Any question so far? Ada yang bertanyakan? Neneng, Handika, Yayang, Putri? Kalau ada kita lanjut. Oke. Kalau ada yang bertanyakan silakan ya, saya langsung di-interrupt juga nggak masalah ya. Oke, sebentar saya tutup pintu dulu.
Oke, sekarang kita lihat basic model of strategic management. Jadi strategic management consists of 4 basic elements. Jadi ada 4 elemen basic, 4 elemen dasar dari strategic management. Itu pertama adalah environmental scanning, ya kan? Kemudian yang kedua strategy formulation, yang ketiga strategy implementation, yang keempat evaluation and control. Jadi the following factors that are most important to the corporation's future are called strategic factor. Nah, apa saja strategic factor itu? Mulai dari strength, weakness, opportunities, and threats. Satu yang singkat dengan SWOT, gitu kan ya. So, kita lihat lagi di sini. Ada basic element dulu, mulai dari kita melakukan environmental scanning, strategy formulation, kemudian strategy implementation, evaluation and control. Itu merupakan 4 elemen dasar dari proses manajemen strategis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa variabel-variabel yang penting dari societal environment gitu kan ya. Tadi kan ada ekonomi, ada teknologi, ada hukum kan ya, ada hukum dan politik gitu ya. Kemudian juga ada socio-cultural. Nah, ekonomi itu apa aja unsur-unsurnya, mulai dari GDP, jadi ini gross domestic product-nya negara kita, kemudian suku bunga gitu kan, kemudian jumlah uang yang beredar, kemudian juga inflasi, apakah dengan adanya kenaikan BBM ini akan berpengaruh kepada inflasi, pasti berpengaruh, dan kita harus perlu tahu seberapa besar pengaruhnya kan gitu ya. Kemudian juga tingkat pengangguran gitu ya. Kemudian juga ini misalnya kayak UMR ya, upah minimum regional. Kemudian juga ada devaluasi atau revaluation, atau ini terhadap nilai mata uang kita, apakah ada penurunan nilai mata uang rupiah gitu kan ya. Kemudian juga energi availability dan juga cost-nya, jadi mengenai ketersediaan energi di negara kita ya, misalnya baik itu BBM atau energi alternatif lainnya. Kemudian juga disposable and discretionary income, jadi misalnya apakah masyarakat kita masih memiliki income yang berlebih gitu loh ya, sehingga mereka bisa membelanjakannya untuk hal-hal lain gitu loh. Misal yang ini nantinya bisa menggerakkan perekonomian kita nantinya ke depannya gitu loh. Oke, kemudian untuk teknologi itu diantaranya misalnya ada beberapa di sini. Mulai dari total government spending for R&D, jadi berapa sih berapa jumlah berapa persen dari misalnya nilai APBN yang dialokasikan untuk kegiatan research and development gitu loh. Kemudian juga fokus on technological efforts, gitu, karena misalkan apakah ada upaya supaya baik itu mungkin dari kalangan pemerintah atau swasta yang berfokus pada R&D, kemudian juga mengenai patent protection gitu ya, baik itu dari untuk industri kreatif atau industri yang lainnya. Kemudian juga muncullah produk-produk baru gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk politik dan juga hukum, ya misalnya ada misalnya beberapa aturan, misalnya tax law, kemudian juga environmental protection law, kemudian juga apakah ada insentif khusus gitu ya. Kemudian juga peraturan perdagangan luar negeri. Kemudian juga apakah ada peraturan-peraturan yang memang ditujukan ya salah khusus kepada misalnya investasi asing gitu ya masuk ke Indonesia gitu kan ya. Dan juga yang pastinya adalah mengenai stabilitas pemerintahan, itu yang penting gitu kan ya, sehingga bisa memastikan bahwa investasi dari luar negeri atau investasi asing itu aman gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti ada perubahan peraturan atau ketidakpastian hukum di negara kita yang akhirnya berimbas kepada investasi yang masuk ke Indonesia kan gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin dari teman-teman, silakan. Oke, kita lihat yang keempat, socio-cultural. Jadi mengenai perubahan gaya hidup di masyarakat kita gitu ya. Jadi dengan adanya dengan adanya perkembangan teknologi, apakah ada pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat kita gitu kan ya. Kemudian juga ekspektasi karirnya, terutama misalkan dengan ya ini terkait dengan perkembangan ekonomi di negara kita, apakah
perusahaan yang masih bisa memberikan bisa menerima karyawan baru, atau bisa apakah perekonomian kita itu bisa menyerap tenaga kerja yang masih menganggur gitu kan ya. Kemudian juga mengenai rata-rata jumlah keluarga, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk ya, kemudian juga ada age distribution of population. Jadi ini mengenai pertumbuhan distribusi umur ya, kira-kira ya. Jadi maksudnya gini, ada misalnya usia produktif dan usia non produktif, itu kira-kira sekarang ini jumlah penduduk Indonesia itu masuk di kategori yang mana ini? Apakah lebih banyak jumlah penduduk usia produktif, atau bahkan mungkin lebih banyak jumlah penduduk usia yang non produktif, sehingga akhirnya membebani mereka yang masih produktif gitu kan ya. Nah, kemudian juga misalnya sini rata-rata kelahiran kan gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman, silakan, monggo. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada yang mau masuk. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Zoom meeting. Oke, sekarang ini kita lagi ngebahas untuk pertemuan pertama dari mata kuliah Strategic Management. Oke, kita lanjut untuk yang di sini. Jadi ini sebentar. Untuk generational staffet itu kita lihat di sini misalnya apa? Misalnya untuk yang generasi yang silent itu berarti yang mereka yang lahir dari tahun 1928 sampai dengan 1945. Ya saat ini misalnya di tahun 2021 ya berarti kita nih mereka itu masih berusia antara 76 sampai dengan 93 tahun. Dan syukur-syukur kalau nanti di tahun 2045 usia mereka tuh, kalau buat mereka yang masih hidup itu usia antara 100 sampai dengan 117 gitu kan ya. Nah ini disebut silent generation apa? Karena ini mereka lahir itu pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu kan ya. Nah kemudian boomers itu kan berarti kan ini boomers itu berarti ini kenapa disebut boomers? Berarti ini mereka nih yang lahiran itu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Artinya apa? Berarti ini mereka nih yang lahir setelah Perang Dunia Kedua ini usai, maka disebut dengan boomers. Karena apa? Kenapa? Karena pada saat itu keluarga para suami istri sudah mulai merasa nyaman, dalam arti perang sudah selesai, mereka bisa membentuk keluarga, mereka bisa punya anak kan seperti itu kan. Nah ini di tahun 2021 ya usia mereka itu beragam ya, mulai dari usia 57 tahun sampai dengan 75 tahun. Nah kemudian Gen X atau Generation X itu ya mereka yang lahir dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980 gitu ya. Nah di sini usianya di tahun 2021 itu mulai dari usia 41 sampai dengan 56. Nah, saya ini masuk di sini nih di Gen X gitu kan. Saya lahir tahun 74. Jadi kalian bisa ngitung kira-kira usia saya berapa gitu kan. Nah, kemudian di Gen Y atau yang masuk di kategori milenial, ini kan lagi happening kan sekarang milenial gitu kan. Yang mereka yang lahir dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 gitu ya. Jadi saat ini mereka berusia antara 26 sampai dengan 40-an lah gitu ya. Plus minus gitu ya. Kemudian di Gen Z ini atau digital natives itu yang lahir dari tahun 1996 gitu ya sampai dengan tahun 2010. Ini berarti mereka yang saat ini berusia antara 11 sampai dengan usia 25 tahun. Nah, kemudian juga ada generation alpha itu ini mereka yang lahir setelah tahun 2010 ya. Usianya mungkin masih di bawah 10 tahun lah gitu kan ya. Ya mungkin kalian punya keponakan gitu atau mungkin kalian punya saudara yang usianya mungkin masih di bawah 10 tahun, berarti mereka disebut dengan generation alpha. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana seperti apa sih karakteristik dari generasi milenial dan juga digital native ini gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini, misalnya kalau mereka yang digital native atau dan juga milenial ini, mereka tuh sifatnya multitasking gitu ya, multitasking dan juga stay connected ya dengan teman-temannya, dan juga mereka tuh sangat sangat teknologi and media savvy, jadi nggak bisa
nggak bisa nggak bisa meninggalkan gadget mereka gitu kan, selalu terhubung gitu kan ya. Dan juga pasti mereka menuntut adanya transparansi dan juga career advancement kalau misalnya mereka bekerja di kantor gitu ya. Dan juga mereka ini tim oriented. Jadi ya kalau misalnya mereka bekerja di kelompok, mereka ya orientasi kepada tim bukan kepada individu gitu kan. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya, misalnya seperti Gen X yang lebih kepada individu, walaupun juga mereka bisa menjadi team player gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa mereka ini juga termasuk generasi yang sifatnya generasi instan gitu. Jadi we want it now generation. Jadi ya butuh cepat gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian juga mereka ini orang yang sifatnya yang praktikal dan juga result oriented. Jadi orientasi itu lebih kepada hasil gitu kan ya. Oke. Nah sampai sini teman-teman. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya izin ngabisin kopi dulu ya bentar. Oke. Sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman silakan. Oke, kita balik ke slide tadi ya. Here we go. Jadi kita jelaskan dari variabel lingkungan ada mulai dari lingkungan yang paling luar itu, adalah dari lingkungan sosial, kemudian lingkungan kerja itu yang yang sedikit lebih dalam lagi, kemudian juga yang paling dalam adalah lingkungan internal tadi ya. Itu lingkungan internal itu adalah terdiri dari kelihatan nggak teman-teman ya? Lingkungan internal itu berarti ada struktur perusahaan gitu ya, struktur organisasi perusahaan itu seperti apa, kemudian juga ada budaya atau corporate culture gitu ya, kemudian juga ada sumber daya itu resources itu tidak hanya manusia tetapi juga misalnya ada financial resources, kemudian juga ada asetnya yang menjadi sumber daya bagi perusahaan kan seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian sejarah dan perkembangan dari strategic management. Jadi di awal-awalnya mungkin banyak perusahaan yang menggunakan strategi yang sifatnya intuitif. Jadi berdasarkan intuisi misalnya dari ownernya, intuisi dari para pemegang saham, mungkin hanya beberapa orang, kemudian juga intuisi dari si owner yang menjadi atau menjabat sebagai direkturnya gitu kan ya. Tapi lama-lama hal ini tidak bisa dilanjutkan ya, karena pertama aja perusahaan itu semakin lama jadi semakin besar gitu, ya semakin kompleks, yang mungkin tuduhnya punya pabrik gitu ya, pabriknya masih kecil tapi seiring dengan berkembangnya usaha pabriknya semakin besar gitu ya, punya beberapa mesin, kemudian juga produknya juga semakin banyak, berarti semakin kompleks gitu kan. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, sehingga nggak mungkin hanya berdasarkan pada intuisi gitu kan ya. Intuisi berarti kan berdasarkan feeling, berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari ilmu yang dimiliki, pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki oleh misalnya oleh si owner, oleh mungkin si direkturnya, owner yang menjabat sebagai direkturnya, atau mungkin dari anggota direksi. Tetapi ya bayangkan kalau misalkan semakin lama yang pasti kan owner ini kan semakin usia akan semakin bertambah. Kira-kira gimana? Apakah masih tetap bisa intuisi akan tetap masih bisa bermain di situ? Kan gitu kan ya. Nah, kemudian dengan semakin besarnya usaha, ya, semakin besar perusahaan ya semakin kompleks, pastinya ya lapisan-lapisan manajemennya akan semakin meningkat gitu kan ya. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan di lingkungan, ya kan? Ya seperti kita tahu di tahun 2020 itu terjadi pandemi kan, yang which is pada saat itu tidak ada yang tahu sama sekali bahwa pandeminya akan merebak dengan sangat cepat dan mempengaruhi segala lini usaha gitu kan ya. Ya kan bayangkan pada saat itu misalkan kalau kalian punya usaha itu berada di usaha itu kalian punya restoran atau kalian punya kafe, kedai kopi ini ada di mall atau di plaza,
Dan selama pandemi ini mall atau pasar itu dipaksa untuk ditutup gitu kan ya. Bayangkan apa yang terjadi kan gitu ya. Ya kan kalian tetap harus bayar sewa tempatnya kan, walaupun sebenarnya tidak ada biaya listrik sama sekali, tapi kan tetap bayar sewa tempatnya itu harus kan gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan karyawan ya? Tetap bayar karyawan kan, walaupun misalkan ada beberapa mungkin karyawan harian yang akhirnya dihentikan gitu kan karena tidak ada kegiatan di mall atau di plaza, tapi kan karyawan-karyawan tetap ini harus digaji kan. Nah, banyak perusahaan yang akhirnya merumahkan karyawan ya karena tidak ada kegiatannya. Kita bayangkan misalkan hotel gitu ya, punya hotel gitu kan ya, atau butik hotel butik atau kondominium, resort ya kan, yang banyak yang akhirnya ya karyawannya itu dirumahkan karena tidak ada kegiatan pada saat itu gitu, dan semua karyawan kerja di rumah. Bahkan kalian mungkin juga ngalamin pada saat itu kan juga yang kuliah tadinya offline akhirnya dipaksa untuk online kan, seperti itu. Mungkin pada saat itu juga kalian baru ngerti ada istilah yang namanya Zoom meeting atau Google Meet gitu kan ya. Kemudian juga ada istilah WFH, working from home. Bahkan sekarang ada juga WFA, working from anywhere kan gitu. Jadi kalian bisa kerja di mana aja, yang penting kerjaan selesai kan. Ya kan nggak peduli misalkan bos ada di kantor, mungkin kalian yang lagi ada di Bali gitu kan ya, berangkat hari Sabtu Minggu, kemudian berangkat hari Sabtu mungkin, ya kan, kemudian hari Seninnya kalian udah ada masih tetap udah ada di Bali, di pinggir pantai, tapi kalian masih bisa mengerjakan tugas kan, seperti itu. Jadi ini ada perubahan yang mendasar di lingkungan di lingkungan yang tadi kan yang lingkungan di sini kan. Ada perubahan yang mendasar di sini, baik dari kekuatan ekonomi, teknologi, dari peraturan pemerintah, dan juga dari kondisi sosial budaya dari masyarakat kan, seperti itu. Oke, nah seperti sampai sini ada yang menanyakan mungkin teman-teman, silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut sebentar satu halaman ini, kemudian nanti kita akan break dulu ya. Break sebentar sembari menunggu azan sholat maghrib, nanti baru kita lanjut lagi, tinggal dikit kok. Nah, kemudian perkembangan manajemen strategik di negara maju ini melalui 4 tahapan. Jadi yang pertama itu adalah anggaran dan kontrol keuangan, kemudian juga perencanaan jangka panjang, kemudian juga perencanaan strategik perusahaan, dan juga manajemen strategik gitu loh. Nah itu, oke, nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya setelah ini. Nanti maghrib itu sekitar jam 6 kurang, nanti kita akan lanjut lagi setelah ba'da maghrib gitu ya. Kita sampai dengan jam 19.30 ya. Oke. Buat teman-teman yang tadi baru hadir, nanti jangan lupa absen ya. Nanti tolong di absen dulu, kalian isi absen. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi nanti ba'da maghrib. Oke. Oke guys, and stay around and don't go too far. Ya. Record dulu. Oke, it's recording now. And untuk sesi kedua, yes, untuk sesi kedua kita akan ngebahas mengenai hierarki strategi. Ya, itu mulai dari ada 3, itu corporate strategy, kemudian juga business strategy dan competitive strategy. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Jadi ini untuk strategic hierarki. Jadi di level yang paling atas ini itu merupakan corporate strategy gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu berada di atas. Jadi di mana kita akan berpikir itu mengenai mengenai tingkat pertumbuhan perusahaan, tingkat pertumbuhan bisnis growth rate. Kemudian juga kita akan bicara mengenai market share gitu kan, atau pangsa pasar. Oke, jadi di strategi korporasi ini dirumuskan oleh top level manajemen dan dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai corporate goals gitu kan, atau organizational goals gitu kan ya. Nah, memformasikan strategi korporasi ini pada perusahaan besar itu ya
pasti akan sangat kompleks ya, karena ya banyak sekali strategi tingkat bisnis yang berbeda dan juga memerlukan koordinasi ya, koordinasi antar bagian, antar divisi gitu kan ya, atau bukan koordinasi antar anak perusahaan supaya apa? Supaya tercapai tujuan organisasi secara overall gitu kan ya. Jadi model strategi ini yang dipakai itu adalah pertama adalah strategi portofolio atau portfolio strategi. Ini merupakan tipe strategi tingkat perusahaan yang berhubungan dengan bauran antara antara unit-unit bisnis yang ada atau antara product lines atau mungkin dengan di antara anak-anak perusahaan ya, yang sesuai satu dengan lain dengan cara yang make sense sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Jadi unit bisnis strategik ini merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, product lines, pesaing, dan pasar yang berbeda terhadap strategic business unit yang lainnya dalam organisasi yang sama gitu loh. Jadi katakanlah misalnya ada satu bisnis unit yang memang menghandle misalnya menghandle raw materials, misalnya seperti tepung gitu kan. Tapi ada satu bisnis unit lain yang memang dia menghandle misalnya produk jadinya, misalnya mie instan gitu kan ya. Nah jadi keduanya ini beda gitu kan, ya pangsa pasarnya berbeda gitu kan ya. Kemudian juga kompetitornya berbeda, tapi ini mereka dalam satu organisasi yang sama gitu kan. Lalu yang kedua itu matriks BCG atau Boston Consulting Group. Jadi di sini mengorganize bisnis-bisnis dalam dua dimensi, yaitu business growth dan juga market share gitu kan. Untuk tingkat pertumbuhan bisnis atau business growth itu berkaitan dengan seberapa cepat industri ini mengalami peningkatan gitu kan ya. Seberapa cepat sih growth-nya itu gitu loh. Lalu yang kedua, market share itu mendefinisikan sebuah bisnis yang memiliki pangsa pasar yang kecil, yang lebih kecil atau mungkin lebih besar dibandingkan dengan para pesaingnya, kan gitu. Itu untuk level corporate. Nah, untuk level strategi bisnis, jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan nih kalau menurut Michael Porter. Yang pertama adalah ancaman dari para pendatang baru, threats. Jadi threats of newcomers gitu kan ya. Lalu yang kedua, daya tawar menawar pemasok. Jadi bargaining position dari para supplier gitu kan ya. Lalu yang ketiga ini adalah daya tawar menawar dari pembeli. Jadi bargaining position of the buyers gitu kan ya. Kemudian juga ada bargaining position dari substitutes, jadi dari produk pengganti gitu kan ya. Lalu juga persaingan dari para kompetitor juga perlu diperhatikan di sini. Jadi ini pada level bisnis strategi gitu loh. Nah kemudian pada level kompetitif strategi di sini merupakan strategi kompetitif bisnis yang dicetus juga oleh Michael Porter. Jadi strategi ini melibatkan pengambilan keputusan pada interpretasi peran dari fungsi atau departemen. Yang pertama itu adalah diferensiasi. Jadi merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi ini berupaya untuk membuat produk ataupun jasa yang ditawarkan itu berbeda dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi di sini ada uniqueness-nya, keunikannya, perbedaannya antara produk saya dengan produk para kompetitor saya gitu loh. Dan saya katakan, kalaupun mereka bisa menyamai atau bisa membuat produk ataupun jasa yang kurang lebih sama dengan produk yang saya hasilkan, tetapi itu membutuhkan waktu, gitu kan ya. Yang which is di mana saya sudah mempunyai pangsa pasar dan juga sudah memiliki customer base yang lebih kuat kan gitu loh. Atau mereka juga bisa membuat produk atau jasa yang sama, yang kurang lebih sama bahkan, tetapi harganya mungkin malah lebih tinggi dibandingkan harga saya, kan gitu. Lalu yang kedua, cost leadership. Jadi merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi ini secara agresif berupaya menjadi lebih efisien. Jadi melakukan cost reduction atau mungkin kalau istilah keren itu cut cost gitu ya. Cut cost dari para pesaing. Jadi jadi dengan demikian Jadi kita bisa memotong biaya produksi, dan juga pengawasan biayanya itu harus sangat ketat gitu loh. Oke, sebentar ini ada yang mau masuk ya.
Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fokus. Fokus ini merupakan salah satu tipe strategi kompetitif yang menekankan pada konsentrasi terhadap suatu segmen pasar tertentu atau kelompok pembeli tertentu gitu kan. Misalnya ya kalau kita fokusnya pada produk kesehatan ya kita fokus pada produk kesehatan gitu. Misal pada alkas atau alat-alat kesehatan ya kita fokusnya di situ. Jadi bisa dengan melayani rumah sakit atau melayani misalnya namanya beberapa rumah sakit gitu ya di mana kita fokusnya di situ aja gitu loh. Atau kita misalnya melayani seperti rumah sakit atau mungkin apotik ya kita fokusnya di situ aja gitu loh. Jadi kita nggak akan berpindah misalnya ke tempat lain, misalnya melayani misalnya konsumen retail gitu kan. Tapi kita fokusnya misalnya hanya di rumah sakit ataupun juga apotik-apotik. Jadi kita fokus di situ gitu loh. Dan itu merupakan kompetitif strategi kita. Jadi ya karena ya sumber daya yang terbatas gitu kan, sumber daya perusahaan terbatas dan juga kita sudah memiliki customer base yang kuat, kita sudah memiliki keunggulan kompetitif advantage yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Kita fokus pada pasar situ, misalnya pada pasar rumah sakit ataupun juga misalnya untuk pada apotik gitu loh. Oke, nah seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang menanyakan mungkin? Silakan. Oke, saya coba misalnya ada yang mau masuk sebentar. Coba sebentar ini saya salah share screen sebentar. Oke. Oke, balik lagi tadi kepada struktur dari perusahaan ya. Kalau kita lihat sini basic struktur itu adalah merupakan yang paling gampang, yang paling simple simple structure gitu ya. Jadi di sini ada owner yang merangkap sebagai manajer, kemudian juga di sini ada para karyawan bawahannya gitu ya. Jadi simple structure ini jadi nggak punya produk kategoris. Jadi memang cocok gitu salah untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, jadi atau small entrepreneur yang dimana didominasi oleh satu atau dua produk lain saja dan itu nggak butuh spesialisasi bagi para karyawannya. Dan jadi ya seperti ini gitu kan. Jadi ya mungkin karyawannya yang selain menghandle dari selain menghandle sales, dia juga menghandle misalnya untuk marketingnya, mungkin juga ada lagi tim lain yang misalnya menghandle finance, ya juga berikut misalnya juga menghandle packaging atau delivery gitu kan ya. Oke, nah kemudian seiring, maaf nih. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, jadi akhirnya masuk kepada financial structure, di mana di sini sudah ada ini sudah di small and medium enterprise lah gitu dengan beberapa produk line, tapi dalam satu industri yang sama. Di situ kan sudah ada spesialisasinya gitu kan, misalnya ya khusus misalnya bagi mereka yang di bagian divisi manufacture gitu ya, yang menangani produksi, kemudian juga ada karyawan yang menangani untuk di bagian sales gitu ya, dengan mencoba sales keluar melakukan canvassing gitu kan ya, atau melakukan penawaran kepada calon konsumen atau kepada klien. Nah kemudian juga ada bagian finance yang misalnya memang fokus pada keuangan gitu lah, keuangan perusahaan gitu yang fokus pada pembayaran gaji, kemudian fokus pada misalnya untuk bagian yang collection yang melakukan penagihan kepada konsumen gitu, pada customer. Dan juga misalnya ada bagian yang di bagian HR atau bagian human resources atau bagian personal department yang menangani untuk perekrutan karyawan, training karyawan gitu kan, atau mungkin juga promosi untuk karyawan di masing-masing bagian. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada spesialisasinya di sini. Gitu kan. And next kemudian di sini divisional structure. Jadi ini cocok misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar dengan beragam produk di beberapa industri yang saling berhubungan gitu kan ya. Dan saya tadi kembali misalnya kepada misalnya di product division A itu merupakan yang menangani misalnya tepung gitu ya, produk atau tepung ya kan. Kemudian juga di sini product division B, mereka ini adalah divisi yang menangani produk instant noodle atau mie instan.
karena ini pasti sini kan apa namanya produknya berbeda, dua produk yang berbeda gitu kan ya. Ya pasti manufacturer juga akan berbeda gitu kan ya. Yang di sini hanya khusus untuk menangani apa pabrik tepung gitu kan ya, pabrik tepung terigu. Kemudian tapi di sini dia sudah membuat dari mengolah tepung terigu ini menjadi instant noodle kan gitu ya. Kemudian di bagian finance juga pasti akan berbeda gitu kan. Orang-orang sales juga akan berbeda. Mereka ini yang menjual produk tepung gitu kan ya. Produk tepung terigunya itu kepada perusahaan-perusahaan, kepada pabrik gitu kan, atau mungkin ke retail. Dan juga ini pasti bagian HR juga akan berbeda karena yang menangani masing-masing salah untuk perekrutan karyawan di bagian manufacture, finance, atau sales untuk product division A. Nah, sedangkan kita lihat di sini untuk product division B yang mereka ini manufacturer adalah untuk produk apa produk instant noodle, ya pastinya ya orang finance akan memang fokus pada untuk produk instant noodle ini. Kemudian juga salesnya juga fokus pada penjualan produk instant noodle misalnya ke retail atau mungkin ke supermarket atau mungkin ke mana kepada distributor yang lainnya. Nah, kemudian juga di sini untuk divisi HR atau divisi personelnya gitu kan ya. Mereka misalnya yang fokus pada bagaimana merekrut karyawan untuk di divisi manufacturing, untuk di divisi finance, divisi sales yang memang spesialisasi ya untuk di product division B ini gitu loh. Walaupun sebenarnya mereka ini misalnya di tingkat corporate ya sama gitu, tetapi karena produk yang berbeda, jenis produk yang berbeda, ya akhirnya yang akan dipisahkan, misalnya dibuat misalnya divisi A atau mungkin PTA yang memang menangani untuk khusus produk tepung terigu gitu kan, kemudian untuk produk division B yang untuk menangani instant noodle, jadi misalnya dengan beragam varian rasanya gitu kan ya. Misalnya ada instant noodle misalnya mie goreng, instant noodle misalnya untuk kari ayam, instant noodle untuk yang rasa apa misalnya rasa soto gitu kan. Kemudian ada rasa misalnya rasa apalagi yang lain kan seperti itu gitu loh. Nah, ini jelas ya teman-teman seperti itu ya. Jadi di sini karena semakin kompleks produknya gitu karena semakin kompleks proses proses produksinya, maka ini dipisah gitu di split istilahnya kan, atau mungkin ada dibilang kan spin off gitu ya, spin off antara misalnya yang instant noodle dengan yang tepung terigu gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin monggo silakan. Kita sampai jam 7.30 tapi saya nggak akan full sampai jam 7.30, mungkin nanti sebentar lagi jika sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanyakan monggo silakan teman-teman. Oke, silakan. Kalau enggak kita lanjut. Oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai tadi apa ya, untuk di lingkaran di dalam itu yang corporate culture ya. Jadi ada corporate apa tuh? What is corporate culture gitu loh. Jadi corporate culture merupakan sekumpulan is the collection of beliefs, sekumpulan nilai-nilai atau expectation dan juga values learn and share by a corporation's members and transmitted from one generation of employees to another gitu loh. Jadi corporate culture merupakan sekumpulan dari kepercayaan gitu ya, ataupun juga ekspektasi dan juga nilai-nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota perusahaan dan juga diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain gitu kan ya. Jadi istilah the term corporate culture itu atau istilah corporate culture itu biasanya itu merefleksikan nilai-nilai dari para pendiri dan juga misi perusahaan gitu loh. Jadi the term corporate culture generally reflects the values of the founder and the mission of the firm gitu loh. The corporate culture gives a company a sense of identity. Jadi corporate culture itu memberikan perusahaan itu identitas gitu loh. This is who we are. Ini adalah kami. This is what we do. Ini nilai yang kami lakukan. This is what we stand for gitu loh. Dan inilah nilai-nilai yang kami pertahankan gitu kan ya. So, corporate culture itu memiliki dua atribut yang berbeda, atau intensity dan juga integration gitu loh. Intensitas dan integrasi gitu loh. Jadi corporate culture itu fulfills several important functions in an organization. Jadi
corporate culture itu memiliki memenuhi beberapa fungsi-fungsi organisasi yang penting, misalnya sense of identity of for employees, jadi identitas bagi para pegawainya, para karyawannya. Corporate culture helps employees commitment to something greater than themselves, gitu loh. Jadi corporate culture itu juga mengenerate komitmen dari para karyawan untuk sesuatu yang lebih dari diri mereka sendiri, gitu kan ya. Corporate culture juga adds to the stability of the organization as a social system. Jadi corporate culture itu menambahkan stabilitas organisasi yang sebagai bagian dari sistem sosial, dan juga corporate culture serves as a frame of reference for employees. Jadi corporate culture itu melayani frame dari referensi bagi para karyawan supaya dapat digunakan ya sebagai to use to make sense out of organizational activities and to use as a guide for appropriate behavior. Jadi sebenarnya corporate culture itu sebagai frame, sebagai kerangka referensi bagi para karyawan ya supaya mereka tuh memiliki guidance, supaya mereka tuh memiliki guidance untuk perilaku yang pantas di perusahaan tersebut, perilaku yang juga akhirnya bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh corporate culture kami gitu loh. Misalnya apa? Corporate culture misalnya sebagai apa? Giat gitu, pekerja keras, jujur gitu kan ya, pemberani. Nah, seperti itu gitu kan. Oke. Baik, itu aja dari saya untuk pertemuan pertama. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau di-share, silakan, atau yang mau ditanyakan dari teman-teman, monggo silakan selama masih ada waktu. Silakan teman-teman. Ada mungkin teman-teman? Sejauh ini belum ada juga. Belum ada ya, oke, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu ini kan karena Zoom ini saya rekam, jadi ada 2 sesi, nanti akan saya gabung dalam satu sesi yang sama, jadi dalam satu video yang sama, nanti teman-teman bisa review kembali untuk pertemuan pertama, nanti akan saya share linknya, ini kan akan saya gabungkan dulu videonya, setelah itu akan saya share, dan nanti teman-teman bisa mereview ya. Untuk tugas, maaf, untuk pertemuan pertama ini belum ada tugas, maaf. Saya akan share tugas itu mulai minggu depan ke teman-teman ya. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.